Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita lanjutkan kembali materi bab 1 kita tentang tekanan. Kalau kemarin kamu sudah belajar tentang tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, sekarang kita masuk ke tekanan udara. Ini adalah bagian terakhir dari bab 1 tekanan. Nah, jadi untuk tekanan udara sendiri tidak banyak, jadi sampai di bagian ini saja, maka sudah akan habis. Tolong kamu dipelajari, jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan, karena untuk ulangan yang pertama, saya akan memberikan semua materi pada bab 1 dari tekanan zat padat, zat cair, sampai tekanan udara. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke tekanan udara. Untuk tekanan udara sendiri itu untuk menghitungnya atau melihatnya, besarnya tekanan udara itu kita lihat bergantung pada kedalaman dan ketinggian suatu benda. Jadi ini untuk kedalaman sendiri itu mirip pada hukum utama hidrostatika, yang mana semakin dalam bendanya dari permukaan zat cair itu akan semakin besar tekanannya ya. Nah, kita lihat yang pertama. Tekanan udara akan semakin besar jika kedalaman benda semakin bertambah di bawah permukaan air laut. Jadi permukaan air laut ini adalah batas. Jadi batasnya. Jadi semakin dia ke atas itu semakin tinggi, ya kan, dari atas permukaan air laut, sedangkan yang ke bawah semakin dalam. Jadi batasnya kita lihat dari permukaan air laut tadi. Nah, kalau dia semakin dalam di bawah ke bawah permukaan air laut, tekanannya semakin besar. Sedangkan tekanan udara akan semakin kecil jika ketinggian benda semakin bertambah di atas permukaan air laut. Jadi makin tinggi dia dari permukaan air laut, contoh aja kalau pesawat terbang gitu ya, itu tekanan justru semakin kecil. Sedangkan kalau semakin dia masuk ke dalam laut, jadi semakin dalam dari permukaan laut, itu akan semakin besar tekanannya. Di mana jadi di permukaan itu karena dia batas dinamakan sebagai tekanan udara normal. Nah, yang ini. Yang nilainya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Jadi dituliskan dengan simbol P0, artinya adalah tekanan udara normal. Besarnya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Berapakah 10 pangkat 5 Pascal? Ya sama saja dengan 10.000 Pascal. Oke. Dengan nilainya kalau dalam ATM ini bukan mesinnya tapi atmosfer. Dalam satuan ATM atau atmosfer nilainya adalah 1, sedangkan pada satuan CMHG adalah nilai 76. Jadi hati-hati, kamu cek lagi ketika ketemu soal dengan pertanyaan berapakah tekanan udara normal di permukaan air laut. Nah, kalau dia minta dalam Pascal, jawablah 10 pangkat 5 atau 100.000. Kalau dia tanya dalam satuan atmosfer atau ATM, jawabnya 1. Kalau dia tanya dalam satuan CMHG, maka jawablah 76 CMHG. Jadi lihat beda satuan, beda nilainya. Oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita menghitung ketika suatu benda tadi semakin tinggi dari permukaan, berapa sih tekanannya? Ketika suatu benda tadi semakin dalam dari permukaan air laut, berapa sih tekanannya? Nah, ini dia. Pada dasarnya rumusnya sama, hanya berbeda di tanda negatif dan positif, yaitu sama-sama P0 H per 100. Bedanya kalau dia semakin tinggi karena tekanan makin kecil, dia akan dikurangi. Jadi P0 dikurang H per 100. Dengan P0 tadi yang ini, tekanan udara normal, sedangkan H adalah ketinggiannya berapa. Oke? Sedangkan kalau dia semakin dalam, itu ditambah. Kenapa ditambah? Karena tadi kan kalau semakin dalam tekanannya semakin besar, jadi ditambah. Jadinya P sama dengan P0 ditambah H per 100. Dengan H adalah kedalaman. Beda ya. Kalau dikurang hanya ketinggian, kalau ditambah hanya adalah kedalaman. Oke. Untuk kamu lebih memahami dua rumus ini, sekarang kita coba kerjakan saja contoh soal yang telah ada. Oke. Kita kerjakan dari soal nomor 1 ya. Kita baca bersama soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Pembacaan barometer di permukaan laut adalah 76 cmhg. Jadi ini tadi kalau di permukaan laut namanya adalah tekanan udara normal ya. Jadi P0-nya 76 cmhg. Pertanyaannya adalah berapakah pembacaan barometer di suatu tempat dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut.
Pembacaan barometer, maksudnya barometernya apa, Bu? Ingat, barometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Artinya yang ditanya pada soal adalah berapa sih tekanannya kalau tingginya 300 meter. Namanya tinggi, tadi semakin tinggi pasti semakin berkurang ya. Berarti yang kita pakai adalah rumus yang pertama. Oke, kita tulis nomor 1 apa saja dulu yang diketahui. Oke, nomor 1. Yang pertama diketahui itu adalah P0. Tadi sudah dikasih tahu yaitu 76 cmHg dan ketinggian itu adalah H 300 meter. Yang ditanya adalah tekanan berarti P. Nah, ingat tadi karena dia ketinggian berarti pakai rumus yang pertama yang dikurang yaitu P sama dengan P0 dikurang H per 100 cmHg. CmHg ini hanya satuannya nanti ya. Oke, kita kerjakan. P0 udah ada nih. Nih, 76 dikurang H-nya udah ada nih 300 per 100. Kerjakan dulu nih yang pembagian. Nolnya sama-sama tiadain. Di atas ada 2, berarti di bawah juga 2 ilangin. Tinggal kita kerjakan. Sama dengan 76-nya turun lagi dikurang. Hasil baginya nih. 3 bagi 1 ya 3. Turunin sini. Tinggal kurangin. 76 kurang 3. 73. Satuan yang ini turunin ke bawah. Jadi 73 cm. HG. Inilah jawaban untuk soal nomor 1. Karena semakin tinggi maka tekanannya berkurang. Yang awalnya 76 sekarang jadi 73 cm HG. Oke, bagaimana? Kalau ada pertanyaan jangan lupa langsung saja ditanyakan. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini ada sebuah kapal selam yang menyelam pada kedalaman 500 meter. Sudah namanya kedalaman, berarti pakai yang ini ya, yang ditambah soal rumusnya. Oke. Jika pembacaannya barometer tadi 76 cmHg di permukaan air laut, berarti tadi 76 itu pasti P0 nih. Oke, P0-nya sudah ada 76. Pertanyaannya tekanan yang dialami kapal selam. Oke. Berarti pada soal nomor 2 ini sama aja. Yang ditanya diketahui dulu ya. Diketahui yang pertama kedalamannya 500 meter dengan P0 adalah 76 cmHg. Oke. Yang ditanya sama aja yaitu P, bedanya sekarang kita tambah karena dia adalah kedalaman. Jadi P sama dengan P ditambah H per 100 cmHg. Oke. Nih rumus yang kita pakai sekarang jadinya ditambah. Oke ya. Sama dengan P-nya, ini P0, maka P0-nya tadi 76 ditambah hanya 500 per 100. Sama, kerjain dulu yang ini. Nih, ini nolnya 2, ini nolnya 2, sama-sama tiadain. Turun lagi 76 sama plusnya. 76 ditambah 5 dibagi 1 ya 5. Tinggal jumlahin 76 tambah 5 81. Ini cmHg tinggal turunkan cmHg. Maka dapatlah hasilnya 81 cmHg. Jadi awalnya 76, sekarang bertambah jadi 81 karena dia semakin dalam. Oke? Bagaimana? Jika ada pertanyaan, jangan lupa langsung saja ditanyakan. Kalau gitu, sekarang kita ke soal terakhir, soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, ini agak beda ya. Soal nomor 3, pembacaan barometer di permukaan laut adalah 76 cmHg. Oke, berarti P0. Kita tulis saja langsung. Jadi sudah kita punya, yaitu P0-nya adalah 76 cmHg. Terus, jika pembacaan barometer di suatu puncak gunung adalah 61 cmHg, dia sudah kasih tahu nih tekanan di suatu puncak gunung itu 61, berarti P-nya 61 cmHg.
Pertanyaannya, berapakah ketinggian puncak gunung? Berarti dibalik. Kalau tadi yang ditanya tekanannya, sekarang ditanya ketinggiannya, berarti H. Yang ditanya adalah H. Ini tinggi. Kalau sudah tinggi, berarti pakainya yang ini, yang dikurang. Oke, kita jawab nih. Jangan lupa pakai yang dikurang karena tinggi yang ditanya. Berarti P sama dengan P0 dikurang H per 100. Nah, ini yang kita pakai. Oke, kita kerjakan. P-nya nih, masukin 61. P0-nya nih, 76 per sama dikurang H per 100. Oke, sekarang ubah posisi. Ini yang H per 100, posisinya kita kasih pindah ke sini tukaran. Sedangkan yang 61 pindahin ke sebelah kanan. Nih, pindah. Ya. Jadi yang ini pindah ke kiri, 61 pindah ke kanan. Jadinya ini H per 100 tukaran posisi, yang ini jadi 76 dikurang 61. Ya, pindah sudah posisinya. Oke. Terusin. Jadinya ini H per 100 sama dengan tinggal kurang. 76 kurang 61 itu 15. Nah, karena yang mau dicari H, 100 pindah ke atas nih, dikalikan ke 15. Jadinya H sama dengan 15 dikali 100. 15 kali 1, 15. Ada nolnya 2, jadinya 1500 meter satuannya. Maka ketinggiannya gunung tadi adalah 1500 meter nih. Oke? Bagaimana? Sulit? Ataukah ada pertanyaan? Kalau ada, langsung saja ditanyakan. Nanti akan saya jelaskan kembali bagian mana yang kamu tidak mengerti. Oke? Maka demikianlah tadi untuk materi tekanan udara. Jadi sudah berakhir, sudah bab 1 kita tentang tekanan sudah selesai. Jangan lupa dipelajari. Saya ingatkan kembali, semua materi pada bab 1 tekanan dari tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas zat udara, saya akan keluarkan semua di ulangan harian 1. Jadi silakan dipelajari video-video yang sudah saya berikan. Yang bingung silahkan ditanyakan. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.